Lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang pertama, memimpin kepada negara dan bangsa. Kepada negara dan bangsa, marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, menggapai negara yang adil dan makmur bersama Tuhan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdian, ikut membina umat beragama. Umat yang beragama jadi tauladan yang mulia, bina keutuhan bangsa. Ikut membina keutuhan bangsa. Lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Adalah dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang pertama, mengabdi kepada negara dan bangsa, bersama dalam dada. Kepada negara dan bangsa, bertahan dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, menggapai negara yang adil dan makmur bersama Tuhan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon pengabdiannya ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya ikut membina umat beragama. Umat yang beragama menjadi tauladan yang mulia, ikut membina keutuhan bangsa. Membina keutuhan bangsa. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia, yang terhormat
Dewan Pimpinan Daerah Satkar Ulama Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Ketua Yayasan Darul Hikmah Pompes Al-Masyudin NWKW, dan yang terhormat Wali Santri Baru, singkatnya para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara serah terima santri baru Pondok Pesantren Al-Masyudin NWKW tahun ajaran 2022-2023 dan dirangkaikan dengan silaturahmi Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia bersama rombongan. Sabtu 23 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli tahun 2022 Miladiah, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melapaskan basmalah. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan sholawat Nahdlatain sekaligus ngurisan masal santri baru yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Dimyati. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama baca salatun Nahdlatain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفنان المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين وللنهضيات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Jadi sebelum pembacaan salatun Nahdlatain, santri yang akan saya tekuris, yang akan dikukuhkan, silakan maju ke depan. Oke, kita memakai salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim Sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furuhihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين
وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما
إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Mau sama langsung berkuris. Adum di kerekok mereka nggih. Dimaksud teman lu dan tegonting pada sedang guru adum berkuris langsung pada merama ahad. Di selanjutnya nanti kita akan minta ke Al-Mukarram supaya memberikan ceramah sebentar karena beliau harus pulang. Nggih, mulai lalu kita berkuris baru. Apa wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hikmah Pondok Pesantren Al-Masyudin NWKW sebagai Ketua Satkar Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Haji Zunur Aini SAG MMPD, sekaligus prosesi serah terima santri baru yang akan diserahkan segera secara simbolis oleh Haji Abdul Qadir SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wansur wahfaz wa'id nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pusat Satkar Ulama Indonesia Bapak Haji Insinyur Haji M. Idris Laina bersama rombongan, Ketua DPD Satkar Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama rombongan, Ibu, Bapak, Wali Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari Sabtu Biradil Wahad itu lagu gawe dilu satu tot gawe. Alhamdulillah marak ruan kehadiran kesina. Keliru sebenarnya bila hari Pak Ketum, sebenarnya hari Ahad, hari pengajian kita di sini, kemudian berubah lagi dan akhirnya hari Sabtu ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau menjadi pengikutnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan ucapkan lagi sekali selamat datang kepada Bapak Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia beserta rombongan. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus penerimaan
penyerahan santri baru Pondok Pesantren Al-Masudin Indoikawu. Singkat kami berikan gambaran bahwa di Yayasan Pondok Pesantren Al-Masudin ini berdiri sejak tahun 1961. Baru berumur 61 tahun. Alhamdulillah. Kemudian Yayasan Pondok Pesantren Al-Masudin ini membawahi 10 lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan RA, TK, kemudian MTS, MI, MTS, kemudian tahasus yang berkelas di kelas wusto, kemudian aliyah. Kemudian untuk tahun ini juga kami menerima santri baru sejumlah 223 santri baru untuk tahun ini. Sedangkan jumlah seluruhnya adalah 513 santri seluruhnya di Pondok Pesantren Al-Masudin ini. Nah, kemudian rangkaian ini juga akan ada serah terima dari wali santri kepada pengurus yayasan. Dan dalam hal ini nanti akan diserahkan akan diwakilkan oleh Bapak Haji Kadir. Untuk itu Bapak Haji Kadir silahkan ke depan. Posisi sedikit. Sebanyak 226 santri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu orang tua wali, untuk dimaklumi bahwa Ibu mewakili dari semua santri baru. Saya atas nama Haji Abdul Qadir mewakili Bapak Ibu orang tua wali menyerahkan kepada ketua yayasan menyerahkan siswa sebanyak 226 siswa. Eak serah maraudin dengan toak lain mayung sebungkul. Apapun yang terjadi, apapun peraturannya, saya serahkan mayung sebungkul. Oleh karena itu saya serahkan ini untuk dijalankan sepenuhnya oleh ketua yayasan. Saya serahkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kami atas nama ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Masudin menerima santri baru sejumlah 223 santri baru. Alhamdulillah. Dan demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang sehat. Sambutan sekaligus pengajian yang akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Satkar Ulama Indonesia Al-Mukarram Insinyur Haji Muhammad Idris Laina MH. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhilahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak, mohon izin, Ketua DPD Satkar Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Gede Syamsul Mujahidin SE. Tepuk tangan buat beliau. Ya, berdiri. Tepuk tangan sekali lagi. Saya, Bapak Ibu sekalian, salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan juga anggota DPR MPR sudah 4 periode. Sekarang sebagai ketua fraksi Partai Golkar di MPR Republik Indonesia, tadi menyampaikan bahwa insya Allah Al-Mukarram Haji Lalu Gede Syamsul Mujahidin insya Allah kita doakan nanti terpilih sebagai anggota DPR RI, ya, supaya saudara-saudara sekalian, anak-anakku, ada yang mewakili masyarakat kita yang dari Nusa Tenggara Barat dari Partai Golkar. Iya, apa? Iya, dari Partai Golkar. Iya, harus sekarang ini dari Partai Golkar. Amin. Kita doakan ya sama-sama. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Zunnur Aini SAG MMPD, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mashhudin Nahdlatul Watan. Kemudian yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Al-Mashhudin, Ketua Majelis Taklim, Bapak Haji Rahmat Dimyati, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian seluruh anak-anakku Sipitas Pondok Pesantren Al-Mashhudin Nahdlatul Watan, para ibu-ibu, orang tua murid, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Tadi saya diminta untuk memberikan sambutan. Terus saya tanya, saya harus memberi sambutan apa? Disampaikan oleh Bapak kita bahwa nanti tolong Pak Idris ceritakan pengalaman-pengalamannya. Nah, saya bilang pengalaman yang paling berkesan hari ini buat saya adalah tadi diajak oleh Pak Lalu Gede untuk makan ayam taliwang. Tepuk tangan dulu. Jadi yang paling berkesan. Ternyata sampai di sini saya lebih terkesan lagi, luar biasa sambutannya dan kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren kita ini mencerminkan sebagai satu lembaga pendidikan yang insya Allah melahirkan anak-anak yang akan ikut membangun bangsa kita ke depan. Tepuk tangan dulu. Takbir. Ya, ayo takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya bercerita tentang tugas-tugas saya sebagai anggota MPR DPR Republik Indonesia, kepada anak-anakku sekalian, saya ingin bercerita. Tolong didengar ya ceritanya. Jadi dulu anak-anakku sekalian, ada seorang anak yang sekolah di sekolah, namanya Tommy. Siapa namanya? Tommy. Jadi Tommy ini ternyata ketika sekolah sudah pemalas, ternyata tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah.
ilmunya tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah. Akhirnya seluruh guru-gurunya mengatakan kita tidak sanggup lagi mengajari Tommy untuk belajar di sekolah ini. Tolong didengar anak-anakku sekalian. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian, suatu hari kepala sekolahnya melaksanakan rapat, intinya ingin mengeluarkan Tommy dari sekolah itu. Akhirnya suatu hari Tommy dipanggil, kepala sekolah bikin surat ditujukan kepada orang tua Tommy. Disampaikan surat itu dan dititipkan surat itu kepada Tommy untuk orang tua Tommy. Anak-anakku sekalian, akhirnya Tommy pulang ke rumahnya, disampaikan surat itu kepada orang tuanya, dan ketika ibunya membaca, karena pesan dari kepala sekolah tidak boleh dibaca oleh Tommy, jadi yang boleh membaca hanya ibunya saja. Ketika ibunya membaca surat itu, ibunya menangis. Karena kenapa? Ternyata anaknya dikeluarkan dari sekolah. Anak-anakku sekalian, saya ingin bercerita panjang bahwa ternyata Tommy kemudian harusnya belajar homeschooling, belajar di rumah sendiri. Kemudian setelah belajar dia rajin dan seterusnya. Suatu hari ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, tidak sengaja Tommy menemukan surat yang dikirimkan kepala sekolah itu kepada siswa, kepada orang tua Tommy. Tommy membaca surat itu, ternyata bahasanya begini: kepada yang terhormat Ibu Tommy, kami terpaksa mengembalikan putra ibu karena kami tidak mampu mengajarkan karena dia terlalu bodoh. Jadi kami kembalikan anak ibu kepada ibu untuk diajarkan sendiri. Anak-anakku sekalian, Tommy membaca surat itu menangis, sedih. Dia baru sadar bahwa dia ternyata bodoh, pemalas. Akhirnya sejak saat itu Tommy berubah. Dia belajar menjadi orang yang rajin, belajar untuk kemudian untuk terus belajar dan belajar, sampai akhirnya suatu saat, anak-anakku sekalian, Tommy bahkan bisa mengerjakan yang orang lain tidak bisa kerjakan, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, Tommy itulah yang sekarang kemudian tidak ada manusia di dunia ini yang tidak kenal. Karena dia yang menciptakan lampu pijar. Tommy adalah Thomas Alva Edison. Tepuk tangan. Jadi anak-anakku sekalian, harus rajin belajar. Harus rajin belajar. Jangan sia-siakan waktu kalian ada di sekolah ini, mampatkan waktu kalian untuk belajar. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, Ibu Guru, karena itu menjadi bekal kalian untuk maju ke depannya. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya muliakan, dunia sekarang cepat berubah. Saya mohon maaf kalau harus terpaksa cerita, tapi mungkin ini agak terlalu ini, tetapi tidak apa-apa berbagi pengalaman. Dulu ada namanya revolusi industri tahun 1717. Revolusi industri itu ditandai dengan dulu manusia bekerja dengan tenaga, pakai otot. Tapi ketika ditemukan mesin uap, semua berubah. Orang bekerja tidak lagi menggunakan otot, tidak lagi menggunakan tenaga, tetapi pakai mesin uap. Kereta api tinggal dibelikan batu bara, kemudian bisa berjalan.
Itu terjadi sekitar tahun 1717. Itu namanya revolusi industri pertama. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, perlu 125 tahun untuk kemudian kita masuk ke revolusi industri kedua atau yang kita sebut dengan 2.0. Perlu 125 tahun. Karena kenapa? Baru kita ketemu dengan listrik. 125 tahun baru ketemu dengan listrik. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, perlu 100 tahun kemudian kita ketemu komputer. Perlu 100 tahun untuk bisa bertemu dengan komputer. Nah, sekarang kita masuk di era industri 4.0. Sekarang kita ada di dalam dunia digital. Anak-anakku sekarang punya handphone semua, kapan saja bisa bicara dengan orang tuanya di kampung. Sekarang hanya dalam waktu 35 tahun dunia bisa berubah. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, kita semua punya kewajiban mendorong anak-anak kita supaya belajar. Hanya dengan belajar kita bisa merubah peradaban, dan hanya dengan belajar kita bisa lebih maju dan bisa bersaing, termasuk ikut membangun bangsa ini ke depan. Tepuk tangan dulu. Saya tadi disampaikan Pak Yai, mohon izin, boleh saya panggil satu orang yang bisa hafal Quran? Siapa yang bisa maju? Yang katanya ada 5 juz. Siapa yang mau maju? Gini, saya punya duit, saya kasih hadiah. Ya, ya. Ada dia. Silakan. Siapa namanya? Sika. Mana Sika? Sika ini kemarin dapat juara 2 STQ kecamatan. 10 juz. Oke. Sika, ayo nak, maju nak sini. Ya. Ayo Sika. Enggak panjang-panjang. Saya cuma ingin tahu. Ayo Sika. Iya, ada mic-nya, Pak? Dilanjut ya. Saya bacakan ayat disambung. Disambung nak ya. Berdiri aja nak, berdiri aja nak. Ya. Ya, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lanjut. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat anak ini. Ini nak. Ya, ini hadiahnya ya. Ini buat hadiah ya. Terima kasih. Iya, ya. Makasih ya. Luar biasa. Pak Ketua. Ini luar biasa nih Pak Ketua ini. Aduh. Iya. Padahal disampaikan tadi sudah 7 juz beliau bisa hafal. Anak-anakku sekalian, dalam bidang apapun kita boleh maju.
Kita harus merdeka dalam belajar. Ketika kita sukanya baca Al-Quran, kita senangnya belajar tentang ilmu agama, belajar tentang ilmu agama. Kalau ada yang senang ilmu sejarah, laksanakan, belajar sejarah. Kalau ada yang sedang olahraga, belajar olahraga. Karena kita tidak bisa mengajari harimau untuk terbang. Kalau senangnya harimau itu ya sudah, ya harimau. Kalau yang senangnya terbang, biarlah dia belajar terbang mengangkasa. Itu hidup ini. Kita harus belajar sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Anak-anakku sekalian, saya bangga sekali tadi anak kita hafal Al-Quran. Monggo dilanjutkan. Saya berharap suatu saat dari tempat ini akan melahirkan bukan saja ustazah, tetapi para ustadz, para ulama yang muncul dari pesantren ini ke depan. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya tadi menyampaikan begini. Indonesia ini kita harus bersyukur. Negara ini memberikan begitu banyak kesempatan bagi warga negara kita. Saya beberapa hari yang lalu, Pak Ustadz, juga melaksanakan acara seperti ini, tapi namanya prasesi, tapi kira-kira sama. Saya sampaikan kita harus bersyukur di Indonesia. Ada negara Islam namanya Uzbekistan. Uzbekistan itu tempat lahirnya perawi hadis yang bernama Bukhari. Bukhari itu lahir di Bukhara, di Samarkand, Uzbekistan. Tapi tahu nggak Bapak dan Ibu sekalian, di Uzbekistan itu tidak boleh ada azan. Jangankan berkumpul seperti ini, jangankan membaca salawat bersama-sama, berkumpul bersama saja tidak boleh. Ada negara yang melakukan peraturan seperti itu. Indonesia, saudara-saudara, memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk bisa belajar. Kita harus bersyukur menjadi warga negara yang baik. Kita harus selalu bersyukur bahwa negara Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi kita semua, siapapun, untuk bisa maju ke depan. Anak-anakku sekalian, ada yang mau maju ke depan? Siapa yang hafal Pancasila? Ayo. Ayo, nih, kasih hadiah. Yang cowok, ayo sini lah. Ya. Ya. Ayo, mic-nya, mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ini hadiahnya. Iya. Iya. Kasih. Ya. Iya. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, tadi siapa namanya, lupa saya nanyain. Siapa? Sumaya. Rumaya. Tepuk tangan buat Rumaya. Rumaya tadi menghafalkan Pancasila. Pancasila bagi Indonesia itu adalah dasar negara. Ya, dasar negara Republik Indonesia. Silanya ada 5 sila. Salah satunya tadi disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Artinya Republik Indonesia memberikan kesempatan
kepada agama apapun di Indonesia silakan. Tidak, di Indonesia bukan negara Islam, bukan. Meskipun kita mayoritas Islam, makanya bukan ketuhanan yang Maha Eka, ya Pak Arman. Jadi tidak disebutkan ketuhanan yang Maha Eka. Eka itu tunggal, satu. Tetapi disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya agama apapun di Indonesia berhak untuk hidup. Itu yang saya katakan bahwa Indonesia ini negara yang sangat luar biasa karena memberikan kesempatan yang sama bagi umatnya. Dari sisi agama kita, tadi sudah dibacakan, siapa tadi yang menghafal Quran? Sika. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yaktubu bit-taghuti wa yu'minu billah. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama, karena sesungguhnya kita semua sudah tahu tentang kebaikan. Fastabistamsaka bil usaqatil usqa lam fis samalaha wallahu samiun alim. Jadi silahkan agama apapun boleh, itu agama kita. Tapi di dalam konteks kita bernegara, Pancasila mengatur bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk maju. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, terlalu panjang kalau saya harus bercerita, tetapi kira-kira saya hanya ingin berbagi pengalaman. Intinya, hari ini tanggal 23 Juli 2022, saya datang ke tempat ini. Insya Allah, saudara-saudara sekalian, Pak Gede, Pak Ketua, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semua, agar insya Allah pada suatu hari dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia. Dari tempat ini akan lahir anak-anak yang akan menjadi pemimpin, jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri, bahkan presiden yang lahir dari tempat ini. Amin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya tidak terlalu lama. Kalau saya berceramah nanti dimarahin Pak Ketua. Karena itu kita sama-sama, sebelum saya tutup, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama, memohon kepada Allah kiranya pertemuan kita hari ini berkah. Dan saya bersama rombongan ingin ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan, kalau ada kehilapan. Sekali lagi anak-anakku, saya bangga dengan kalian. Tepuk tangan sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Tuan Guru Haji Azami Hamzah As-Saulati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara kita hari ini, mari kita sama-sama mentutupnya dengan doa pusaka. Sajauh kepeng ngelontar, nggih. Harus ngelontar, no. Nggih. Sila.
Adit mau berkat di Jajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri'un Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa ahirra azkiya ulama na'udha bil khairi wa nudfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syun wa akirna birrida minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun wa ghafir istur anta akram man satar Rabbana ya zal jalali wal minal unsuran liwa nahdatil watan wa fazana daiman minal fitan wahdiyan rijalana ala sunan wansuranhum fil asaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal minal unsuran liwa nahdatil watan wa fazana daiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan وانصرهم في العسايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس صفا وعلى الأهل الكرام الصرفا وأصحاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبها فيها العصا وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني أمررت كفا سبها بها الهصى وأروات الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبها بها الهصى وأروات الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذتنا من العلماء العاملين والأولياء العارفين والأمراء الراشدين والزعماء المفلحين والمجاهدين المخلصين لله كلمة الدين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحة أعمالنا اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واشف مرضانا وارحم موتانا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا عالم سر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ke-6 penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله